Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan uh, menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa, bagaimana cara mengatasi kram-kram dan kesemutan. Uh, Sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa kita kram-kram dan kesemutan, bahkan pegal-pegal di bahu, kemudian ketika baru bangun tidur kaki kita sakit, tidak nyaman, baru bangun tidur tidak nyaman, pegal semua badan, nyeri, ya. Itu tandanya darah kita mulai menggumpal, ya. Kenapa? Karena biasanya kolesterol kita naik, lemak dalam darah kita naik, maka terjadi penggumpalan. Nah, kalau sudah penggumpalan darah kita mengental, itu bahaya, ya. Bisa berakibat maka tekanan kita otomatis naik sudah, karena darah yang menggumpal itu susah bergerak, sehingga tekanan untuk memompanya juga naik tekanannya, ya. Kemudian stroke, ya. Kalau sudah menggumpal itu bahaya, ketika menutup ke daerah-daerah otak kita, maka oksigen nggak bisa naik ke otak, maka tertutup, maka terjadi stroke. Begitu juga kalau darah menggumpal menutupi jalur ke jantung, maka terjadi gagal jantung. Oleh karena itu, kalau orang yang sudah darahnya menggumpal, jangan olahraga yang berat-berat, main badminton, lari, main tenis, bahaya, ya. Bisa jantungnya tidak tahan, ya. Oleh karena itu, istirahat dulu. Maka hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama adalah stop dulu makanan yang mengandung lemak, ya. Stop dulu semua, kuning telur di stop, kemudian lemak-lemakan di stop, daging yang mengandung lemak di stop, ya. Susu sapi di stop dulu, ya. Kemudian santan stop dulu, gorengan stop dulu, ya. Stop dulu, nggak lama, di stop dulu, yang stop dulu. Kemudian kita mengkonsumsi herbal yang akan saya jelaskan berikut. Darah kita menggumpal harus kita encerkan dulu, ya. Kita encerkan dengan apa? Dengan herbal yang bersifat antikoagulan. Antikoagulan kalau kita pakai di sini adalah yang paling bagus, itu insya Allah yang paling bagus menurut kami itu jahe merah dengan konsentrasi yang tinggi, ya. Jangan sedikit-sedikit aja, tapi konsentrasi tinggi. Kemudian setelah encer, ya, maka itu harus dibuang melalui sistem pembuangan, bukan darahnya dibuang, tapi kerapatannya dibuang melalui sistem yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu kita harus minum, konsumsi tumbuhan herbal yang mengandung diuretik. Kita di sini pakai tahongai yang sudah kami tahu itu sangat berkhasiat sekali, ya, sehingga dia lancar peredaran darah kita, liver kita bagus, darah kita bergerak lebih lancar, ya. Nah, setelah kita mengkonsumsi jahe merah, antikoagulan, kemudian tahongai untuk yang bersifat diuretik, kemudian kita cari yang bisa darah kita ini lebih lancar lagi, supaya jantung kita tuh lebih seimbang, ya, pompaannya. Maka kita juga mengkonsumsi pasak bumi, ya, pasak bumi. Nah, ketika proses ini tadi, pegal-pegal segala macam, tentu ada rasa sakit, ya, rasa nggak jangan pegal. Maka kita harus mengkonsumsi juga tumbuhan yang bersifat analgesik, ya. Tumbuhan analgesik itu seperti yang kalau di kita itu kita pakai daun alpukat, itu yang luar biasa, bisa menimbulkan kita rasa nyaman, ya, menghilangkan rasa sakit. Nah, semua bahan-bahan ini tadi sudah kita rangkum. Kalau di kita sudah rangkum, tapi Anda bisa juga membeli masing-masing di tempat sendiri, kemudian diramu, ya. Kalau kita sudah kita formulasikan dengan tepat berdasarkan pengalaman kita, maka kita buat satukan dalam produk yang namanya Sahira, ya. Sahira jahe merah super. Itu mengandung tahongai, mengandung pasak bumi, mengandung jahe merah, mengandung daun alpukat dengan konsentrasi yang telah kami formulasikan. Insya Allah kalau Anda minum itu dengan dosis, kalau 1 cangkir 1 sendok, diminum 3 kali, pagi pada saat sarapan, setelah sarapan, siang, kemudian malam menjelang tidur. Insya Allah tidur Anda nyaman, besok bangun pagi lebih nyaman lagi, badan terasa tidak pegal-pegal, lebih nyaman, tidur lebih enak lah, lebih rileks, ya. Itu. Jadi saya sarankan untuk menghilangkan kram-kram dan kesemutan, yang pertama itu menstop dulu makanan yang mengandung lemak. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi herbal-herbal yang saya jelaskan tadi, yang kalau kami rangkum Sahira jahe merah super. Yang ketiga adalah banyak minum air putih supaya sistem sirkulasi pengairan dalam tubuh kita lebih lancar lagi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah ikhtiar kita dalam hal pengobatan, ya. Segalanya tentu saja yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa agar Anda semua, keluarga Anda, kedua orang tua Anda,
tetangga-tetangga Anda akan diberikan Allah kesembuhan bila ada yang sakit, diberikan Allah kesehatan, kemudian diberikan Allah rizki yang barokah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.